Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di Striker TV, yaitu sebuah channel yang mengulas seputar alat-alat berat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang nama dan fungsi instrumen panel ekskavator. Sebagai seorang operator, kita wajib mengetahui nama dan fungsi apa yang ada di layar monitor ekskavator kita. Hal ini dapat mempermudah kita untuk mengantisipasi apabila ada kelainan dan kerusakan pada ekskavator. Baik, langsung saja kita menuju pembahasan pada video kali ini. Kurang lebih seperti ini tampilan pada layar monitor ekskavator kita. Untuk kali ini saya mengambil contoh pada unit Komatsu. Mungkin akan menyusul unit-unit yang lain untuk video-video berikutnya. Untuk mempermudah saya menjelaskan, saya akan membuat gambar diagram seperti di samping saya ini. Di sini sudah saya beri nomor dan abjad untuk mempermudah kita mengidentifikasi nama dan fungsinya. Oke, untuk yang pertama ini adalah gambar radiator water level monitor, atau mungkin ada sebutan lain. Tidak masalah, yang penting adalah gambarnya seperti ini. Gambar ini menunjukkan level atau jumlah air yang ada pada radiator. Nah, apabila air radiator kurang, maka lampu ini yang akan menyala pada monitor panel kita. Jadi kita bisa mengecek apabila ini menyala. Kita cek apakah air yang ada di radiator kurang. Jika memang kurang, kita bisa menambahkan dengan air jernih atau air bersih atau air yang dikhususkan untuk mengisi radiator. Nah, kenapa bisa kurang? Air radiator ini bisa kurang mungkin karena terjadi penguapan atau bahkan terjadi kebocoran. Jadi setelah kita isi atau sebelum kita isi, kita cek apakah terjadi kebocoran pada tangki radiator atau hose yang menghubungkan air radiator ini. Oke, untuk selanjutnya ini adalah engine oil level monitor. Ini menunjukkan level atau isi dari oli engine pada tangki oli engine. Nah, jika ini menyala berarti level oli engine kita kurang. Sebaiknya jika ini sudah menyala, langsung matikan unit di tempat. Jangan digerakkan lagi atau dihidupkan lagi sebelum dipastikan kita mengecek tidak ada kebocoran di bawah cover engine, dan kita cek levelnya melalui dipstick. Jika memang kurang, segera tambahkan oli engine sebelum kita mengoperasikan unit kita. Selanjutnya ini adalah maintenance interval monitor. Nah, ini berfungsi untuk memonitor atau memperingatkan kita apabila unit kita sudah waktunya servis. Interval ini bisa dirubah sesuai keinginan dari mekanik atau dari pemilik unit.
Untuk gambar selanjutnya, ini adalah air cleaner clogging monitor. Nah, lampu ini akan menyala bila air cleaner mengalami kebuntuan atau sangat kotor. Langkah yang harus kita lakukan adalah segera matikan engine dan ganti atau bersihkan elemen pada air cleaner. Nah, biasanya air cleaner ini akan penuh dengan debu jika sudah lama tidak diganti atau dibersihkan. Nah, inilah yang akan muncul di sini di layar ini, maka harus segera dibersihkan. Selanjutnya adalah hydraulic oil temperature monitor. Nah, ini monitor ini atau simbol ini akan menyala pada monitor kita apabila terjadi overheat pada oli hidrolik. Yang harus kita lakukan yaitu berhenti atau stop pekerjaan kita, lalu posisikan RPM pada RPM rendah selama beberapa menit sehingga simbol ini menghilang. Hal ini dapat disebabkan karena mungkin pekerjaan yang terlalu berat, atau bisa juga oli kita kurang ya, atau mungkin level oli tidak sesuai dengan aturan pada unit ini. Selanjutnya adalah engine water temperature monitor. Yang ini beda dengan yang level tadi ya. Kalau ini menunjukkan suhu air radiator. Apabila suhu air radiator sudah terlalu tinggi atau terjadi overheat, maka simbol ini yang akan menyala pada monitor. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah stop operasi, lalu posisikan unit dengan RPM rendah. Jangan langsung dimatikan. Hal ini bertujuan agar sirkulasi air masih tetap berjalan. Walaupun dalam suhu panas, dia akan melewati pendinginan dari sistem radiator. Jadi tidak dalam kondisi panas langsung stop, maka dia akan suhunya tetap panas dalam kondisi sirkulasi air berhenti. Jadi lebih baik kita idlekan dulu sampai simbol ini menghilang. Jika ini sudah menghilang, maka kita matikan unit, lalu kita cek kondisi radiator kita, atau apa mungkin terjadi kebocoran sehingga air kurang dan menyebabkan overheat, atau bisa saja karena kita bekerja terlalu keras ya, sehingga terlalu memaksakan unit ini sehingga terjadi overheat. Selanjutnya ini adalah engine oil pressure monitor. Nah, ini simbol ini sangat penting ya. Kita sebagai operator wajib mengerti langkah apa yang kita lakukan jika simbol ini muncul. Yaitu simbol ini menunjukkan pressure oil engine turun atau di bawah standar. Monitor ini akan berkedip. Kalau ini terjadi, segera matikan engine di tempat. Jangan coba nyalakan mesin lalu lapor ke mekanik. Sebelum mekanik datang, jangan coba untuk menyalakan. Lalu kita cek, mungkin level oli ini kurang atau terjadi kebocoran pada oli engine, atau bisa juga karena pompa oli engine rusak. Nah, ini sangat berbahaya bagi engine ya, apabila ini menyala terus kita paksakan untuk menyalakan unit, bisa terjadi ngejam
karena sistem pelumasan tidak berjalan atau tekanan oli tidak sesuai standar yang mengalir ke dalam engine. Oke, selanjutnya ini adalah baterai charging monitor. Nah, ini akan menyala apabila terjadi kerusakan sistem pengecasan pada unit ya. Jadi jika ini menyala, sudah mulai berkedip-kedip di monitor kita, segera parkirkan unit, kita cari ke tempat aman. Cari tempat aman yang sesuai untuk parkir, dan jangan dimatikan dulu, karena ini nanti jika dimatikan kemungkinan besar unit akan cancel karena baterai sudah mulai ngedrop, tidak ada sistem pengecasan. Jadi parkirkan dulu baru dimatikan. Setelah itu laporkan unit, mungkin terjadi kerusakan pada alternator atau terminal baterai kendor, atau kerusakan pada baterai bisa jadi. Jadi setelah kita lakukan pengecekan tidak bisa menyala, parkirnya sudah di tempat yang aman. Selanjutnya ini adalah swing lock pilot lamp atau monitor ya. Monitor ini akan menginformasikan pada operator bahwa swing lock atau lock swing ya telah diaktifkan, sehingga kita tidak bisa swing. Ini biasanya diaktifkan jika kita melakukan travel di jalan umum atau di jalan yang dilewati unit-unit lain, sehingga jika tidak sengaja kita menyenggol kontrol lever, unit tidak swing sendiri ya. Tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita senggol seperti apa, swing levernya tidak akan berbelok. Selanjutnya ini adalah engine preheating lamp. Lampu ini memberi tanda waktu yang diperlukan untuk pemanasan bila engine akan dihidupkan dengan suhu di bawah 10 derajat Celcius. Jadi kalau unit atau engine ini terlalu dingin atau suhu udara terlalu dingin, maka preheating ini perlu diaktifkan sebelum menghidupkan engine. Ini bisa untuk pemanasan awal ya, sebelum kita menghidupkan unit. Selanjutnya ini adalah fuel level monitor. Jadi ini menunjukkan ini akan menyala apabila bahan bakar di dalam tangki ini sudah sangat sedikit ya, atau mungkin tinggal berapa liter lagi akan habis. Jadi ini pertanda awal kita untuk segera mengisi fuel atau bahan bakar sebelum kehabisan, atau ya bisa dibilang anginan. Jika ini sudah menyala, sebaiknya kita stop, kita tunggu bahan bakar atau kita isi dulu bahan bakar, baru kita operasikan lagi. Oke, untuk sementara itu dulu ya penjelasan kali ini. Di pertemuan berikutnya akan saya lanjut ke part 2 ya, untuk menjelaskan gambar-gambar yang lain ini beserta tombol-tombolnya. Ini akan saya jelaskan semua biar videonya tidak terlalu panjang, maka ini saya buat part 1-nya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di part berikutnya.